Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga untuk dengan inisial pekan 10. Kita masih bekerja di barisan. Ya, masih di materi barisan bilangan real. Sebelumnya kita mempelajari kekonvergenan. Ini di subbab ini kita akan bahas mengenai kriteria Cauchy. Nah, sebelum masuk ke materinya, ini ada hal penting ya. Di subbab sebelumnya, kita bisa memperoleh kekonvergenan dengan teorema konvergen monoton. Ini ya, useful, sangat berguna dan penting. Tetapi teorema konvergen monoton ini hanya berlaku untuk barisan monoton. Untuk barisan yang tidak monoton, kita tidak tahu ya mengecek kekonvergenannya seperti apa, atau lebih sulit mungkin ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini bagaimana mengecek kekonvergenan tanpa harus tahu nilai limitnya, terus keterbatasannya, dan barisan kemonotonannya. Nah, jawaban dari dua paragraf ini, ya, pertanyaan atau hal yang tidak terselesaikan, kita akan lihat dengan kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy ini memungkinkan kita bisa tahu kekonvergenan barisan tanpa harus tahu limitnya dan tanpa kemonotonan dari barisan. Nah, sebelum lebih jauh, kita lihat ini definisi. Ini definisinya. Suatu barisan bilangan real disebut Cauchy. Ini syaratnya untuk setiap epsilon positif terdapat H bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H epsilon, terus bentuk atau suku barisan ke XN, XM memenuhi ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan definisi konvergen, ya definisi barisan konvergen. Jadi kalau notasinya XN konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif ada K epsilon, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon, bentuk XN memenuhi XN min X kurang dari epsilon. Nah, bedanya untuk barisan konvergen di sini, untuk definisi barisan konvergen kita perlu tahu nilai limitnya ini ya. Kemudian ya itu saja ya bedanya. Jadi untuk barisan konvergen kita harus tahu ada dua hal yang harus kita tebak. Jadi di sini tebakannya atau asumsinya kita harus punya asumsi X dan K epsilon. Nah, kalau di yang definisi Cauchy ini kita hanya perlu ini satu hal aja. Jadi asumsinya atau yang harus kita cari dari barisan Cauchy itu hanya H epsilon saja. Ibu bacakan sekali lagi. Suatu barisan disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif ada H bilangan asli, sehingga untuk suku barisan ke N dan M yang lebih besar dari H epsilon memenuhi ini, jaraknya selalu kurang dari epsilon. Contoh barisan ini adalah barisan Cauchy. Jadi tadi kalau dengan definisinya
definisi Cauchy. Ini untuk mengingatkan, jadi tuliskan lagi ya. Xn Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat H epsilon sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H epsilon bentuk Xn Xm memenuhi jarak Xn min Xm kurang dari epsilon. Nah, harus diperhatikan, kita harus menebak ini ya. Jadi kalau potretan atau analisis awal akan ditentukan, ini notasinya pakai H saja ya, harusnya H epsilon tapi dituliskan H saja, sehingga Xn min Xm kurang dari epsilon. Nah, Xn min Xm ini sama dengan 1/n min 1/m. Kita samakan penyebutnya menjadi m min n per n m, atau per tahapnya kita kali silang 1/n dikali 1 dan 1/m dikali 1 juga. Jadi ini adalah m per, ini dua-duanya udah nm ya, min n seperti ini. Terus ini kita gunakan ya, tidak perlu seperti ini ya. Kita bisa langsung gunakan pertidaksamaan segitiga. Ya, jadi kita punya seperti ini 1/n plus 1/m. Terus ya tanpa merusak keumuman gitu ya, kita misalkan n-nya lebih besar dari n, jadi 1/n ini 1/m maksudnya kurang dari 1/n. Nah, kita ambil karena di sini 1/m kurang dari 1/n, jadi ini kita ganti dengan 1/n. Jadi kita akan punya 1/n ditambah 1/n. Ini sama dengan 2/n. Ini kita misalkan kurang dari epsilon. Dari sini kita pilih ya, atau 2/epsilon kurang dari n. Nah, kita pilih H-nya ya, sehingga di bagian ini kita ganti dengan H. 2/epsilon kurang dari H. Nah, jadi kita punya buktinya. Bukti kita ambil epsilon positif sembarang, terdapat atau dapat dipilih H epsilon. H epsilonnya sesuai dengan kotretan di sini. H epsilon lebih besar dari 2/epsilon, sehingga untuk setiap n dan m yang lebih besar dari H epsilon, bentuk Xn, Xm memenuhi. Nah, ini Xn min Xm
sama dengan 1/n min 1/m, kemudian kita gunakan pertidaksamaan segitiga. Ini kurang dari 1/n plus 1/n sama dengan 2/n. 2/n ini, nah karena dari sini ya, kita lingkari dari sini. Oke. N lebih besar dari H. 1/n kurang dari 1/h. Jadi kita peroleh, kita lanjutkan kalimatnya ini dengan ini. Kita 1/n kurang dari 1/h. Jadi 2/n kurang dari 2/n kurang dari 2/h. Terus dari kalimat ini, nah ini ya, kita peroleh H lebih besar dari 2/epsilon. Jadi 1/h akan kurang dari 1/2/epsilon. Kita tuliskan di sini. Ini kurang dari 2/2/epsilon. Dan ini sama dengan epsilon. Ya, kita perhatikan kalimatnya. Di kalimat definisi ada epsilon, ada H epsilon. Terus ini kalimatnya tetap ya, dan memenuhi bentuk ini, jarak xn dengan xm kurang dari epsilon. Nah, karena kita sudah bisa membentuk kalimat yang mirip dengan definisi, di sini ambil epsilon positif sembarang, terdapat H epsilon yang lebih besar dari 2 epsilon, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H/epsilon, jarak antara suku ke N dan ke M dari barisan itu selalu kurang dari epsilon. Nah, kalau seperti ini berarti barisan 1/n ini merupakan barisan Cauchy. Nah, kita lihat contoh lainnya. Nah, kalau di contoh ini, kita akan tunjukkan barisan ini bukan barisan Cauchy. Sebagai ilustrasi barisannya, kita lihat kalau kita punya 0, 1, min 1, jadi barisannya ini adalah X1, terus nah di sini X2, jadi menumpuk ya, yang ganjil di sini. Jadi X2n-1 mengumpul di 0 dan X2n ini mengumpul di 2. Sebelum kita tunjukkan dia bukan barisan Cauchy, kita tuliskan kembali definisi Cauchy. Tadi definisi Cauchy ini katanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat H epsilon bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H epsilon, bentuk XM memenuhi XN min XM kurang dari epsilon. Nah, dari definisi ini, kita buat negasinya. Jadi negasinya XN bukan Cauchy. Negasi dari untuk setiap
negasi dari untuk setiap ini adalah terdapat ya, terdapat epsilon 0, kita sebut epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap H epsilon 0 ini terdapat N dan M yang lebih besar dari H epsilon, terus bentuk XN, XM, tetapi ini XM-nya selalu lebih besar dari epsilon. Nah, jadi pernyataan ini yang akan kita buat. Nah, untuk tebakan, karena di sini terdapat epsilon 0, ini di sini mengumpul di dua tempat, yaitu 0 dan 1. Terus kalau kita hitung jaraknya, ya, untuk tebakan epsilon 0, lihat XN mengumpul di 0 dan 2. Terus kita hitung jaraknya. Yakni di sini 0 min 2 ini sama dengan 2. Nah, dari sini kita pilih epsilon 0-nya sama dengan 1 atau bilangan yang lebih kecil dari 2. Oke. Jadi buktinya ada epsilon 0 sama dengan 1, sehingga untuk setiap H epsilon bilangan asli dengan N dan M yang lebih besar dari H epsilon, ini kan terdapat ya, kita pilih XN-nya sama dengan X2N min 1 dan XM-nya ini sama dengan 2M, sehingga diulangi, ini sengaja XN-nya dipilih X2N min 1 dan XM-nya sama dengan 2N, karena di sini, ini kata kuncinya, ada suku ke N dan M. Ya, jadi kita pilih XN min XM, ini sama dengan X2N min 1, X2M, N, maksudnya X2M. Sesuai ilustrasi di sini, yang ganjil itu mengumpul di 0 dan yang genap mengumpul di 2, dan ini jaraknya adalah 2. Bilangan 2 ini lebih besar dari 1 yang merupakan epsilon. Nah, kita lihat di sini, karena ini kita sudah buat ini negasi dari Cauchy, buktinya di sini ya. Berarti kita sudah tunjukkan kalau barisan di soal B ini bukan barisan Cauchy. Nah, ini ada catatan untuk membuktikan suatu barisan merupakan Cauchy, maka N dan M-nya ini diambil sembarang. Sehingga ini ya, jarak XN dan XM kurang dari epsilon untuk sembarang N dan M yang lebih besar dari H epsilon. Kemudian sesuai dengan contoh B tadi, tapi untuk membuktikan barisan bukan Cauchy, kita pilih N dan M-nya memiliki hubungan ya, atau sengaja dipilih ya, sehingga N dan M yang cukup besar ini seperti ini, lebih besar dari epsilon. Untuk lemma 3 ini perhatikan, katanya jika kita punya barisan bilangan real, maka barisannya merupakan barisan Cauchy. Pada pernyataan ini perhatikan, ini adalah hal yang diketahuinya
Dan ini yang akan kita buktikan. Nah, dari barisan bilangan real, dari sini ya, diketahui bahwa ya ini misalkan konvergen ke X, ini jika untuk setiap epsilon positif ada K epsilon, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon, bentuk Xn min X ini kurang dari epsilon per 2. Ini sengaja dipilih epsilon per 2 karena untuk membuktikan Cauchy-nya. Nah, buktinya untuk Cauchy ya. Jadi kita ambil epsilon positif sembarang, maka dapat dipilih atau terdapat ya H epsilonnya ini kita sengaja pilih lebih besar dari K ya, maksimum K1 epsilon dan K2 epsilon. Jadi dari definisi ini kita misalkan kita punya Xn dan Xm. Xn-nya ini kita anggap K1, terus Xm-nya ya sebenarnya Xm juga barisan yang sama ya. Ini ada K2. Sehingga ini ya ini kalimat lainnya sama. Jadi ibu ulangi. Nah, karena di barisan Cauchy ini kita perlu dua suku barisan, Xn dan Xm, ini, maka kita akan punya dua hal, yaitu ada K1, K1-nya ini Xn min X, itu kurang dari epsilon per 2, kemudian ada K2, ini yang terkait dengan M, sehingga Xm min X ini kurang dari epsilon per 2. Dan ingat, Xn, Xm ini ada di barisan yang sama. Karena Xn dan Xm ini hanya suku barisan aja ya, suku barisan dari barisan X. Kemudian kita akan buktikan Cauchy. Nah, ini ambil sembarang epsilon positif, dapat dipilih H epsilon, ini adalah maksimum dari K1, K2. Kita lanjutkan, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H epsilon, bentuk Xn, Xm ini memenuhi Xn min Xm, kemudian Xn dan Xm ini kita tambahkan 0. 0-nya itu adalah min X plus X seperti ini. Kemudian kita gunakan pertidaksamaan segitiga. Nah, ini dari atas, dari hal yang kita ketahui, Xn min X kurang dari epsilon per 2. Xm min X kurang dari epsilon per 2. Jadi kita peroleh ini kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2. Ini sama dengan epsilon. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa barisan yang konvergen itu merupakan barisan yang Cauchy. Selanjutnya, ini ya, suatu barisan Cauchy merupakan barisan terbatas. Cara membuktikannya hampir sama dengan kita punya barisan konvergen, maka barisannya terbatas. Nah, di Cauchy kita tahu kan Xn min Xm ini kurang dari epsilon. Kita misalkan
epsilonnya sama dengan 1. Sehingga xn min xm ini kurang dari 1. Terus dengan pertidaksamaan segitiga, ya ini kurang dari xn min xm seperti ini kurang dari 1. Yang paling kiri dan paling kanan kita peroleh di sini xn-nya kurang dari 1 plus xm. Jadi buktinya jadi ini buktinya kita ambil tadi epsilon sama dengan 1 sehingga xn min xm ini kurang dari 1, kemudian diperoleh ini ya, diperoleh xn kurang dari 1 plus xm. Oke. Nah, sehingga kita pilih m-nya sama dengan maksimum atau suprimum dari 1 x mutlak x2 dan seterusnya sampai mutlak x. Di sini ini kita pilih m-nya yang lebih besar dari n. Biasanya ada bahasanya tanpa merusak perumuman gitu ya. Ya, kita pilih m-nya lebih besar dari n sehingga di sini m-1. Kemudian untuk xm ya kita sebentar. Ini ya xn ya, harusnya bukan m. Tapi nanti lihat lagi di bukunya n atau m. Kalau di buku sih pilihannya h dengan mengganti m di sini dengan h. Oke, kita kembalikan ke m saja ya. Ini dan yang sisanya gitu ya untuk suku barisan yang ke m dan seterusnya itu akan nilainya kurang dari 1 plus mutlak xm. Nah, di sini ini kita anggap ada sebanyak finite bilangan dari x1 sampai bilangan ke m gitu ya. Kita cari suprimumnya sehingga ya ini akibatnya xn ini akan kurang dari m. M-nya diperoleh dari suprimum tadi. Akibatnya xn terbatas. Oke, ya. Jadi diulangi, barisan Cauchy, barisan bilangan real yang Cauchy itu merupakan barisan terbatas. Nah, ini kriteria konvergen Cauchy, suatu barisan bilangan real. Di sini asumsinya bilangan real dulu ya. Bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Untuk teorema ini tidak akan dibuktikan, tapi tadi untuk suatu barisan konvergen maka Cauchy itu sudah dibuktikan di lemma sebelumnya. Nah, untuk membuktikan Cauchy konvergen itu agak panjang. Dilihat aja ya di buku ya. Tadi ini kasih catatan lemma sebelumnya, lupa nomornya kalau nggak salah 353 gitu ya.
ini xn konvergen, maka xn Cauchy. Jadi pada teorema 355 ini cukup dibuktikan ya xn Cauchy, maka xn konvergen. Oke. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini akan kita tunjukkan konvergen dengan kriteria Cauchy. Kita tuliskan tadi kriteria Cauchy itu seperti apa. Katanya barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif ada H epsilon bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H epsilon, bentuk atau suku barisan ke xn xm ini memenuhi xn min xn nya kurang dari epsilon. Sebelum lebih jauh kita lihat jarak antara dua suku yang berurutan. Untuk dua suku berurutan, xn plus 1 min xn ini sama dengan setengah xn min 1 ditambah xn. Xn nya adalah setengah xn min 2 plus xn min 1. Nah, sebelum menjawab yang ini kita lihat secara induktifnya ya. Kita punya x2 min x1 ini sama dengan 2 min 1, jaraknya 1. Kemudian x3 min x2 ini sama dengan x3 nya itu adalah rata-rata dari x1 x2, atau dituliskan setengah dari 1 plus 2 min x2 nya adalah 2. Jadi ini adalah 3/2 min 2 ini sama dengan setengah. Terus kalau kita lanjutkan x4 min x3 ini sama dengan setengah dari 3/2 ditambah x4 nya itu adalah diperoleh dari x3 dan x2. Oke. Tambah 2, x3 nya tadi 3/2. Ini jadi sama dengan 7/4 min 3/2. Ini sama dengan 1/4 atau 1/2 kuadrat. Nah, kalau kita teruskan, kita lihat polanya di sini ya. Ini 2/2, 2/1, ini 1/2/0. Kalau untuk lebih meyakinkan, kita lihat x5 min x4 setengah, x4 nya itu adalah 7/2, x3 nya 3/2. Ini dari definisinya ya, kurangi x4.
13/8 dikurangi 7/4. Ini jadi 1/8 sama dengan 1/2 × 3. Jadi kalau lihat polanya, ini 4, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2, ini 1 pangkatnya. Jadi di sini ya ini selisihnya ini akan 1/2 pangkat. Nah, ini ya. N berarti di sini adalah N-1. N-1. Kita lanjutkan, jadi untuk dua suku N dan M diperoleh Xn min Xm, ya tanpa mengurangi perumuman, kita ambil M-nya yang lebih besar dari N. Terus di sini kita tambahkan suku antara N dan M, ya, menjadi Xn min Xn plus 1 plus Xn plus 1, ini ditambah 0 semua sebetulnya, N plus 2 dan seterusnya. Nanti kita akan punya Xm min 1 min Xm. Terus kita gunakan pertidaksamaan segitiga seperti ini. Xm min 1 min Xm. Dari yang atas ini kita peroleh di sini adalah ini yang paling kecil yang N ya. Jadi 1/2 pangkat N min 1. Kemudian di sini yang kecil adalah N plus 1. Jadi 1/2 pangkat N dan seterusnya sampai, nah di sini yang kecil itu adalah M min 1. Jadi 2 pangkat M min 2. Jadi kalau dituliskan ini adalah 1/2 pangkat N min 1 plus 1 plus setengah dan seterusnya sampai 1/2 pangkat M min 2 dikurangi N min 1. Jadi seperti ini. Ya, kotretannya M min 2 dikurangi N min 1. Jadi sama dengan M min N, M min N min 1. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ini dituliskan yang terakhir ya, kita punya ini. Terus kalau ininya dilanjutkan sampai ke tahingga, kita akan punya deret geometri dengan rasio setengah. Oke, deret geometri dengan rasio setengah masih ingat A min 1 min R. A-nya suku pertamanya 1, rasionya setengah. Jadi ini sama dengan 1/1/2. Ini sama dengan 2. Jadi yang ini nilainya kurang dari 2. Kurang dari 1/2 pangkat N min 1 dikali 2. Dan ini sama dengan 1/2 N min 2. Seperti ini ya. Oke. Nah,
Nah, diharapkan ini kan nilainya kurang dari epsilon. Cara mencari n-nya gimana ya? Oke, jadi pakai learn. Nah, kita coba pakai logaritma ya. Yang ini kita ubah dulu. Ini jadi pangkatnya ke atas, jadi minus dari n min 2, kita perolehnya seperti ini. Terus kita logaritmakan kedua ruas, logaritma dengan basis 2, kurang dari 2 log epsilon. Yang ruas kiri, yang ini sama dengan pangkatnya maju ke depan 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1 ya. Ini nilainya sama dengan 1. Jadi 2 min n kurang dari 2 log epsilon. Jadi 2 min 2 log epsilon ini kurang dari n. Nah, dari sini kita pilih H-nya lebih besar dari 2 min 2 log epsilon. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Tadi di slide sebelumnya kita punya ini, jadi untuk dua suku barisan sembarang, kita pilih ini, kemudian kita pilih seperti ini. Jadi bukti Cauchy-nya kita ambil epsilon positif sembarang terdapat, atau bahasanya boleh jadi ini ya, dapat dipilih H epsilonnya ini adalah lebih besar dari 2, ini ada minusnya ya, 2 min 2 log epsilon. Sehingga untuk setiap n dan m yang lebih besar dari H epsilon, untuk xn, xm memenuhi ya, xn min xm ini dengan manipulasi aljabar xn min. Oke, tambahkan tanpa mengurangi perumuman. Kita misalkan m-nya lebih besar dari n. Jadi xn plus 1 min xn plus 1, dan detail ini sebelumnya ada di kotretan ya, harusnya ditambahkan juga. Dengan pertidaksamaan segitiga kita punya ini. Nah, tadi detailnya ada di atas, tapi kita punya ini ya, 1/2 n min 1 per 2 pangkat n dan seterusnya. Sama dengan 1/2 pangkat n min 1, 1 plus 1/2 dan seterusnya sampai 1/2 n m min n min 1. Dan ini nilainya kurang dari 1/2 pangkat 2 n min 2
atau sama dengan 2 pangkat 2 min N. Terus ini tuh karena ya sebentar, ini kita punya N yang lebih besar dari M. Jadi ketika 2 dikurangi N, 2 dikurangi N, itu bilangannya akan lebih kecil daripada 2 min H. Keteratannya kita punya ini ya, 2 min, hapus dulu. Kita punya N lebih besar dari H, kemudian kita kali minus, jadi N itu akan kecil dari minus H. Kemudian kedua ruas, kita jumlahkan bilangan yang sama. Nah, jadi di sini maksudnya di atas kita punya ini. Nah, ini 2 min N. Ini kita ganti dengan 2 min H. Jadi 2 min H ini lebih besar. Dan ini bisa langsung kita gunakan karena ini pangkat, operasi pangkat itu adalah operasi yang ini ya, monoton naik. Karena monoton naik, jadi ini memenuhi. Kita peroleh di sini. Ini tuliskan dulu catatannya. Ini monoton naik. Ingat lagi monoton naik apa ya? Jadi bisa kita simpulkan ini 2 min H. Terus H-nya kita lihat di sini. Ya, dengan cara yang sama, ini minus. Kalau kita kalikan minus gitu ya, di sini berarti yang ini yang lebih besar. Oke. Ya kan kurang dari 2 minus dari 2 min 2 log epsilon sama dengan 2 min 2 plus 2 log epsilon sama dengan ini 2 yang ini ya, jadi 0, 2 log epsilon, dan ini sama dengan epsilon. Nah, jadi kita sudah tunjukkan bahwa barisan ini adalah barisan yang Cauchy. Akibatnya apa? Akibatnya ya, barisan di soal itu adalah barisan yang konvergen. Jadi ini konvergen. Karena dia ini Xn Cauchy, maka Xn konvergen. Oh, itu di teorema selanjutnya ya, tadi teorema konvergen Cauchy. Terus karena dia Cauchy, jadi bisa kita cari limitnya dari sini. Ini kan kita misalkan Xn konvergen ke X. Jadi yang ini dituliskan Xn ditambah 1, bukan ditambah, sama dengan. Bisa nggak dicari limitnya dari sini? Ini belum bisa dicari limitnya ya. Coba. Ini kan yang ini limitnya ke X. Ini karena ekor barisan berarti dia limitnya ke bilangan yang sama, ya X juga. Ini juga sama ya, ke X. Jadi kalau kita ini hitung limitnya, ini sama dengan setengah X plus X. Akibatnya ya yang ini jadi X juga. Jadi X sama dengan X. Nah, ini dengan cara ini kita belum bisa mencari limitnya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang A, masih contoh A. Untuk contoh yang B dan seterusnya, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya.
Gue cukupkan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.